Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jaria, belajar asik dan ceria. Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal kita merupakan tugas setiap warga. Seperti halnya yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1 Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 4. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang, perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui, di antaranya sebagai berikut. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perdebatan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Itu tadi adalah informasi penting yang merupakan hal-hal yang terjadi sebelum diproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan bacaan tersebut, kita bisa mengetahui informasi penting apa saja yang dapat kita peroleh. Nah, untuk mempermudahnya, kita bisa menggunakan peta pikiran. Peta pikiran dapat menggunakan kata tanya yang sudah pernah kita kenal, yaitu kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Berikut ini adalah contoh bentuk peta konsep berdasarkan teks bacaan yang sudah kita baca tadi. Contohnya, apa? Apakah informasi yang disampaikan oleh Marsekal Terauchi? Ya, informasinya adalah bahwasannya bangsa Jepang akan menghadiahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Lalu, mengapa 3 tokoh besar Indonesia diundang ke Dalat? Iya, untuk berdiskusi membicarakan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, itu untuk membicarakan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian, pertanyaan yang berikutnya, siapa tokoh besar Indonesia yang diundang ke Dalat Vietnam? Ya, yang diundang adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap tokoh golongan muda terhadap hasil pertemuan di Dalat? Golongan muda
tidak mau menerima. Terjadi pertentangan antara golongan muda dengan golongan tua. Golongan muda menginginkan kemerdekaan itu tidak ada campur tangan dari bangsa asing. Lalu kapan 3 tokoh besar bangsa Indonesia diundang pergi ke Dalat? Tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1945. Berikutnya, di manakah pertemuan antara tokoh besar Indonesia dan Marsekal Terauchi dilaksanakan? Pertemuan tersebut dilaksanakan di Dalat, Saigon, Vietnam. Nah, itu tadi adalah contoh peta konsep yang dapat kita pakai untuk lebih memahami informasi apa yang terdapat dalam bacaan. Seperti yang kita ketahui, persatuan dan kesatuan adalah kunci utama bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Nilai persatuan dan kesatuan itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pada saat kita melakukan sebuah permainan. Coba kalian amati permainan berikut ini. Apakah nama permainannya? Ya, nama permainannya adalah Rangku Alu. Rangku Alu merupakan sebuah permainan tradisional Indonesia dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Cara bermainnya adalah pemain terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Kelompok yang menjaga menggerak-gerakkan bambu, 4 orang berjongkok membentuk bidang persegi dan memegang 2 bambu sambil menyanyi. Kelompok pemain yang mendapat giliran bermain akan melompat di sela-sela bambu. Banyak nilai yang terkandung dalam permainan ini. Salah satunya yaitu nilai kebersamaan. Dan nilai yang lainnya adalah kontrol diri, konsentrasi. Nah, kebersamaan ini sangat penting supaya pada saat melakukan permainan tidak terjadi cedera, tidak terjepit oleh bambu yang dipegang oleh kelompok yang menjaga. Sobat Jaria, kalian bisa mempraktekkan permainan ini bersama dengan teman-teman kalian. Oh ya, Sobat Jaria, pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.